Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuner. Kita jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh politik, dengan pejabat dan tentunya juga pelaku usaha di Kalimantan Utara, khususnya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Perjuangan. Selamat siang Pak Hamka. Selamat siang. Ya, mungkin Tribuner sudah familiar dengan Pak Hamka. Sudah cukup lama menjadi politisi di Kabupaten Bulungan. Nah, kita nanti akan bincang-bincang mengenai kiprah beliau, termasuk tentunya kemarin belum lama ini merupakan hari ulang tahun Kabupaten Bulungan yang ke-62. Tentunya kita pengen tahu sejauh mana pengamatan atau pandangan dari Dewan terhadap program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan di usia yang ke-62 ini. Tentunya apa kabar Pak? Baik, selamat. Kabar baik, sehat. Pak Hamka, ya mungkin sebelum bicara banyak hal, terutama soal politik, kita kemarin ulang tahun Kabupaten Bulungan ke-62 dan Tanjung Selor ke-232 yang usia yang cukup panjang, dan tentu kita tahu Pak Hamka cukup lama juga di Dewan, tentu banyak melihat, memandang mengenai bagaimana pembangunan di Kabupaten Bulungan ini Pak. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Kaltara yang bersedia menerima saya pada hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi referensi untuk diketahui oleh masyarakat luas Kabupaten Bulungan. Ya, terkait hari ulang tahun Kabupaten Bulungan, sebenarnya ini adalah acara rutin acara rutin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Namun sebelumnya sempat 2 tahun itu off kemarin. Selama pandemi, karena COVID kemarin ya. Ini kemarin ini baru kita lakukan. Ini sebenarnya kemarin tidak semeriah yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ke depan itu lebih meriah dari kemarin. Nah, ada beberapa yang nilai poin penting yang bisa kita petik dari hari ulang tahun ini ya. Ini kan hari ulang tahun ini selalu menonjolkan budaya. Budaya. Contoh kemarin ada beberapa suku-suku apapun pakaian adat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Ya, itu Forkopimda menggunakan pejabat Tidung, suku Tidung, suku Bulungan maupun dari suku Dayak. Ya, jadi kita tidak mengesampingkan juga suku lain juga kita turut hadir dalam hari ulang tahun Kabupaten Bulungan ini. Ya, yang penting ini yang kita ambil dari sini adalah semua komunitas yang ada di Kabupaten Bulungan ini juga kita berharap untuk bekerja sama dalam hal memajukan pembangunan di Kabupaten Bulungan. Ya, memang ini kemarin ada sedikit PR kita pemerintah daerah ya dalam hal ini menjadi sorotan DPRD, yaitu pasca COVID peningkatan ekonomi. Ya, tapi ini sudah menjadi suatu atensi pemerintah daerah. Ada beberapa tahapan sudah dilakukan untuk menaikkan tingkat daripada kesejahteraan masyarakat. Pertama dalam HUT kemarin isinya itu HUT kemarin itu adalah peragaan atau pameran dari UMKM, hasil karya dari masyarakat. Bahkan ini dikolaborasikan dengan visi misi bupati. Visi misi bupati yaitu satu desa satu produk. Nah, jadi kemarin tuh dipamerkan, yaitu di tepian Sungai Kayan selama 1 minggu. Itu dilakukan. Alhamdulillah dengan kegiatan itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kemarin sempat terpuruk ya. Itu salah satu yang nilai positif dari HUT kemarin, isinya daripada peringatan itu adalah menampilkan karya-karya masyarakat. Nah, terus yang selanjutnya, hari ulang tahun ini memang ditunggu oleh masyarakat ya, Kabupaten Bulungan pada khususnya. Karena di sini ada bukan budaya saja, cuman juga menampilkan olahraga. Ya, di sini ada pertandingan sepak bola, ya kan, ada volleyball, ada memanah. Nah, ini juga meningkatkan prestasi. Nah, jadi momen daripada HUT ini semua hal yang positif, potensi untuk memajukan
di segala bidang untuk Kabupaten Bulungan ditampilkan. Gitu. Ya kita berharap untuk ke depan bisa ditingkatkan lebih banyak lagi oleh pemerintah daerah. Kembali tadi sampaikan Pak Angka bahwa pandemi alhamdulillah sudah mulai turun dan insya Allah tidak ada lagi lah. Dan 2 tahun ini ibaratnya kita kan pasif. Anggaran hampir fokuskan ke penanganan COVID, akhirnya juga mengganggu beberapa program yang telah dicanangkan oleh Pemkab maupun DPRD Bulungan. Nah, ke depan nih Pak Hamka, tentunya kan 2023 juga ini kan menjadi momen kebangkitan. Apa Pak yang kira-kira yang perlu menjadi prioritas Pemkab Bulungan, terutama dukungan dari DPRD? Ya, yang pertama ya kita untuk COVID ini kita juga harus tetap hati-hati, waspada, tetap menjaga prokes ya, bahwa ini virus bisa saja kalau kita tidak hati-hati bisa menular kembali. Tapi mudah-mudahan sudah ada hilang untuk di Kabupaten Bulungan ini. Nah, untuk 2023 memang ini ada yang menjadi suatu hal yang harus kita tekankan, kita dorong kepada pemerintah daerah, yaitu pertama infrastruktur. Infrastruktur jalan yang seperti yang kita lihat saat ini di dekat kita antara Tanjung Palas dengan Tanjung Selor, yaitu Buluprindo tapi ini sudah ada proses bahwa dalam tahun ini tidak melewati tahun 2020 ini sudah diaspal. Nah, ini merupakan suatu dorongan kita sebelumnya kepada pemerintah daerah, ini harus cepat untuk diselesaikan. Karena apa? Masyarakat dengan jalan Buluprindo ini kalau kita lihat lebih dekat membawa hasil pertanian dari Tanjung Palas. Bahkan ini dari Tanjung Palas Utara menuju Pasar Induk itu melewati Buluprindo. Nah, apabila jalan ini mulus diaspal, saya rasa ini membantu masyarakat kita untuk memasarkan hasil-hasilnya lebih cepat. Dan itu target 2023 selesai atau baru mulai diangkat? Ini 2022 ditarget selesai. Ini didorong oleh DPRD dan pemerintah daerah. Kita memahami hal ini karena situasi alam, hujan dan sebagainya, kita maklumi. Teman, ini menjadi suatu harapan masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa di tahun ini dan juga anggaran juga sudah tersedia bahwa di 2022 ini jalan Buluprindo contoh bahwa itu sudah harus selesai. Apakah juga termasuk kalau kita lihat di Kota Tanjung Selor kan mulai dibangun perbaikan drainase, gorong-gorong dinaikkan, itu salah satu program dari Pemkab dan DPRD Bulungan untuk pencegahan banjir terutama di kawasan kota, atau nanti next juga akan dilanjutkan, Pak? Baik, ini memang benar. Tanjung Selor ini jangankan banjir yang sifatnya yang biasa dari besar gitu hujan aja, hujan saja itu sudah meluap airnya. Nah, ini penataan drainase ini maksudnya supaya hujan lebat itu jadi daerah protokol, daerah Tanjung Selor itu dari jalan Masjid Agung dan sebagainya itu kalau dengan drainase ini tertata baik, maka air itu tidak tergenang. Nah, jadi ini menjadi suatu atensi juga artinya perhatian kita bersama untuk mendorong pemerintah daerah. Karena selain itu Tanjung Selor Tanjung Selor ini kan ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Orang tidak melihat bahwa datang ke Tanjung Selor itu wah ini Kabupaten Bulungan. Tidak. Yang dilihat ini adalah ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Jadi makanya penataan kota ini sangat-sangat kita harapkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan nanti pembangunan penataan drainase itu tidak terjadi banjir di daerah-daerah protokol gitu. Iya. Dan kita kan kalau kita lihat juga bahwa penataan kawasan tepian Sungai Kayang, kemudian juga sepanjang Sengkawa itu ada penataan hutan kota, Itu menurut Pak Hamka menjadi sebuah untuk menjadikan Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi Kaltara menjadi lebih tertata baik. Tentunya juga apakah akan dilanjutkan lagi karena nanti ada provinsi juga membangun kawasan ibu kota baru. Nah, itu gimana Pak untuk mensinergikan itu? Baik, jadi ini sering kita koordinasikan dengan pemerintah daerah terkait penataan kota Tanjung Selor pada khususnya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa Tanjung Selor ini adalah ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Kita juga berharap ada ulur tangan provinsi, bantuannya dalam beberapa hal. Pertama dalam segi pendanaan untuk menata itu.
Nah juga selain penataan itu, maka dari kabupaten kota sendiri Bulungan ini mengharapkan dengan penataan itu bisa menjadi objek. Seperti hutan kota ya, ini bisa menjadi objek dan pada akhirnya nanti bisa menjadikan retribusi pendapatan asli daerah kita. Tapi ini kan harus ditata dulu dengan baik. Makanya dengan itu ya ini kita dengan kemampuan keterbatasan kemampuan keuangan, tapi kita selalu bersemangat untuk menggelorakan itu, mendorong pemerintah, membantu pemerintah, memberikan support dan saran bahwa penataan ini sangat penting. Pada akhirnya kita Kabupaten Bulungan ini bisa sesuai dengan apa yang divisi misikan oleh Bupati itu ya. Oke. Nah, kembali kepada program kebijakan pembangunan Kabupaten Bulungan yang tadi infrastruktur udah oke. Nah, tentunya kan Pak Hamka sebagai wakil rakyat yang tentu sering turun ke bawah dan mendengarkan aspirasi nih Pak, ya, curhatan masyarakat. Ya, apakah itu soal pendidikan, tentunya pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sejauh ini seperti apa Pak? Terutama pelayanan-pelayanan yang basic dirasakan masyarakat. Baik. Kalau pelayanan pemerintah daerah berjalan, cuman kalau mewakili aspirasi masyarakat ini memang perlu kesabaran ya. Artinya daerah pemilihan kita perlu kesabaran karena permintaan maupun usulan dari masyarakat ini banyak. Betul. Sementara kemampuan keuangan daerah kita terbatas. Jadi kita pilah-pilah bahwa usulan masyarakat apa yang disampaikan ke DPR itu kan kita pilih yang sangat-sangat prioritas. Tapi bukan mengesampingkan usulan yang lain, bukan. Artinya bertahap. Bertahap dalam hal penganggaran untuk memenuhi kebutuhan di daerah pemilihan. Ya memang seorang politikus, seorang anggota DPR jadi wakil ya memang harus bijak untuk untuk menyikapi ini kan gitu. Tapi kita mohon kepada masyarakat bahwa kita tidak tinggal diam dalam hal ini. Karena ada keterbatasan maupun kemampuan keuangan daerah, maka hal-hal yang diusulkan itu maka kita buat bertahap dan bergantian. Gitu, kebanyakan apa sih Pak yang diinginkan masyarakat? Ya kalau masalah usulan masyarakat sekarang itu tidak terlepas dari kebutuhan pokok. Ya seperti sarana air minum. Nah air minum ini kan tidak semua desa yang tersaluri. Jadi masyarakat minta air minum ini juga bisa seperti di kota, minum air dari yang dikelola oleh PDAM, yang artinya kesehatannya terjamin. Betul. Itu yang diminta. Terus yang kedua masalah pendidikan, sekolah-sekolah. Tapi alhamdulillah setiap tahun Kabupaten Bulungan itu mendapatkan suntikan dana dari pusat ya, bahwa pembangunan sektor pendidikan ini sudah cukup lumayan. Nah terus yang ketiga kesehatan ya seputar pelayanan dan juga transportasi, artinya untuk rujukan ke Tanjung Selor. Katakanlah contoh dari Tanjung Palas Utara ya, kalau tidak sanggup artinya dari puskesmas kan dirujuk ke Tanjung Selor perlu sarana ambulan. Jadi ini yang diminta banyak oleh masyarakat kita yang ada di daerah yang terpencil gitu khususnya. Dan itu nantinya apakah juga akan menjadi komitmen dari Pak Hamka minimal kan itu kan kebutuhan penting ya. Kan misalkan jangan sampai orang sakit karena terkendala transportasi ya mohon maaf akan jadi apa gitu kita berusaha maksimal. Artinya untuk ini kan sudah berjalan ya pengadaan ambulan. Ya untuk pemenuhan sekaligus semua ada itu agak perlu kesabaran, tapi kita sudah ada niat untuk memenuhi dari sarana prasarana terutama yang menyangkut perawatan ya jiwa yang segera dirujuk ke Tanjung Selor harus ada fasilitas yang langsung bisa dipakai. Dan ini juga menjadi harapan setiap puskesmas yang ada di Tanjung Selor ini ataupun di Kabupaten Bulungan itu ambulan dibarengi dengan biaya operasionalnya. Tidak mau nanti ambulannya ada tapi operasionalnya nggak ada. Ini bisa nggak jalan gitu. Ini termasuk ini yang kita komunikasikan dengan pemerintah daerah. Nah, bicara ini tadi kami kebetulan habis menggelar webinar soal potensi sumber daya alam, kemudian begitu banyak perusahaan-perusahaan juga yang ada di Bulungan. Nah, mungkin dari pengamatan Pak Hamka nih, sejauh mana sih kontribusi kalau kita di sini mau akan dibangun KIPI, kemudian ada PLTA yang akan menghasilkan sekian mega
buat listrik yang Ya. termasuk yang terbesar nantinya. Ada beberapa perusahaan tambang di Bulungan. Ya. Sejauh ini gimana Pak kontribusi tadi Ya. perusahaan-perusahaan yang ada di Bulungan? Kalau kita berbicara terkait KIVI, PLTA ini kan proyek strategis nasional. Iya betul. Pada ya artinya wajib kita untuk mensukseskan itu. Nah ini kita berharap dengan keberadaan daripada KIVI maupun PLTA ini bisa juga menghasilkan retribusi ya untuk daerah ini. Ya salah satu kita di Dewan itu sekarang ini menggodok peraturan daerah Prusda. Ya. Jadi Prusda ini akan bergerak nanti akan di sektor pengadaan makanan, minuman itu kan dilakukan oleh Prusda. Artinya mereka Prusda nanti bisa berkontribusi Iya. atau masuk di Nanti ini kan Prusda ini kan akan bergerak di bidang itu nanti. Betul. Pada akhirnya kan untuk PAD kita juga akan bertambah. Nah, dan yang untuk yang kita harapkan ini untuk KIVI maupun PLTA ini ya juga mengakomodir tenaga-tenaga lokal, Tentunya. tenaga-tenaga kerja lokal Iya, gitu. Itu yang kita harapkan. Ya. Ya. Nah, bicara soal tenaga kerja, tentunya kita juga perlu menyiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai sebenarnya kan banyak tadi disampaikan bahwa ternyata KH itu akan membutuhkan sekian ribu, ya. Belum lagi KIPI. Tapi juga siap nggak kita Pak? Baik. Nah, artinya anak-anak kita siap nggak? Nah, bagaimana Pak? Mungkin DPRD ibaratnya mendorong pemerintah kabupaten untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai nanti nantinya di perusahaan. Ya memang untuk tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan di KIPI maupun PLTA perlu skill ya. Perlu skill ya, tidak semudahnya masuk ke situ tanpa ada keahlian. Makanya kita dalam waktu yang belum lama kalau tidak salah itu dari pemerintah itu akan membuka sejenis BLK ya. Ya. Badan Latihan Kerja, terutama saat ini yang ada ini adalah bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, bahasa Cina ya. Itu sudah mulai nih. Ya, untuk persiapan nanti SDM tenaga-tenaga kerja untuk siap untuk masuk kerja di situ. Dan nanti juga kita minta bukan dari segi tenaga kerja aja, dari juga perdagangan juga ada BLK gitu ya. Yang saya katakan tadi UMKM itu juga perlu dorongan pemerintah daerah untuk pelatihan dan sebagainya supaya hasil itu nanti bisa menjadi maksimal dan harga baik, pada akhirnya masyarakat itu bisa menikmati hasil daripada UMKM itu sendiri. Iya, artinya kan jangan sampai masyarakat bukan yang jadi penonton. Ya, kita berharap begitu. Itu akan ada proyek yang luar biasa besar dan akan membutuhkan tadi ribuan tenaga kerja. Sangat banyak, ribuan. Sangat banyak. Nah, kita membicarakan banyak hal tentang program-program Pemkab Bulungan dan apa yang sudah dilakukan di DPRD Bulungan. Nah, kita akan sedikit karena sudah masuk dunia tahun politik ini Pak. Karena hari ini tadi saya dapat informasi KPU sudah mulai verifikasi faktual beberapa partai politik yang akan masuk atau menjadi peserta di pemilu 2024. Kalau PDIP kan insya Allah udah aman, nggak perlu verifikasi faktual lagi. Nah sekarang kesiapan dari Pak Hamka yang sudah berapa kali periode Pak di DPRD Bulungan? Sudah ketiga kali ini. Wah. Ini bisa jadi apakah mau lanjut di DPRD Bulungan atau mau berkiprah di level yang lebih tinggi lagi di DPRD Kaltara, atau mungkin mau karena kan habis pileg ada pilkada. Gimana Pak? Kita mengadi-adi aja dulu. Ini enggak saya sangka ya ada. Sebenarnya masih lama, masih lama, masih jangan salah. Masih 2 tahun. lagi 2023, entar lagi 2023 udah ramai itu. Ya, artinya kita alhamdulillah saya sudah dipercaya udah 3 periode ya di DPRD Kabupaten Bulungan dan juga unsur pimpinan 2 kali saya di situ. Nah, pada prinsipnya kita petugas partai ya. Siap. Ya, petugas partai. Itu biasa di PDIP pasti petugas partai artinya ya harus taat dengan perintah-perintah partai. Ya kemungkinan untuk maju lagi yes ya gitu. Adapun untuk hal-hal lain saya rasa belum berlebihan sampai ke sana. Atau mungkin gini Pak, ini juga sharing juga mungkin Tribuner atau masyarakat yang nonton YouTube kita ini bisa jadi pembelajaran juga, terutama bagi calon-calon politisi baru nih. Sebenarnya apa sih Pak yang perlu disiapkan? Jadi kalau kalian pengen terjun ke politik itu
kamu harus siap ini apa Pak? Ibaratnya jadi kan gitu. mau memilih mau dipilih harus mau siap. dipilih harus siap dan gitu. Jadi tidak ada hal yang unik di situ. Udah pentingnya siap apabila terpilih harus menjadi abdi masyarakat. Iya. Gitu. Tapi kan ada juga kesan di masyarakat bahwa kalau kamu mau jadi caleg atau mau maju, kamu punya modal apa dan punya modal berapa kan gitu. Kita juga perlu juga tahu Pak. Sebenarnya kan bilang Pak Hamka nggak perlu modal gede-gede, yang penting kamu mau terjun ke masyarakat. Gimana Pak? Ya kalau bicara modal sih ya bukan pedagang ya. Iya. Cuman ada perlu hal ya. Artinya kita kan perlu publikasi diri Itu ya. pasti. Ya perlu katakanlah cetak kaos kan perlu modal juga tuh. Nah, tapi untuk udah pasti kan modal untuk membuat kampanye, menemui konstituen di masyarakat kan perlu ada modal. Betul. Dalam arti modal seperti itu yang saya sampaikan seperti itu. Tidak diartikan macam-macam. Yang penting itu juga harus kita persiapkan awal ya sebelum kita. Karena kita untuk mendapatkan dukungan masyarakat ini kan harus berkorban waktu. Pertama ya kalau dulu ya ini cerita ya. Kalau dulu kan saya dapil 3 nih harus naik sepit nih. Harus naik sepit dari Tanjung Selor ke Bunyu katakan ke Kampung Tias. Ini kan harus membutuhi sedikit biaya yang harus kita keluarkan. Jadi hal artinya perlu biaya itu persiapan biaya dalam hal demikian. Karena masyarakat kita jauh dari kota. Betul. Gitu. Kalau itu ya kalau dapil 3 jadi kalau Tanjung Selor ini kan udah bisa naik mobil udah sampai nih. Saya rasa modalnya nggak akan sebegitu banyak seperti dapil-dapil yang lain. Tapi yang penting kan semua itu kan tidak instan Pak ya. Artinya jangan ujuk-ujuk pengen dipilih kan gitu. Ya kalau Anda ini sebagai politisi baru ya harus minimal harus mengenalkan diri dulu, dikenal oleh masyarakat, kemudian kira-kira mau ngapain, kira-kira sudah berkiprah apa kan gitu. Karena kan ada kesan juga tadi merasa udah duitnya banyak. Kemudian instan Pak tiba-tiba yang tadi yang orang katakan model money politik, tapi kan sebenarnya biaya politik itu perlu dan memang harus. Memang biaya perlu, biaya perlu, cuman tidak semata-mata karena biaya jadi. Kita juga perlu artinya gimana ya? Susah saya gambarkan dalam bahasa bahwa gimana kita nih dipercaya orang gitu. Karena kita menjadi seorang politikus ini kan harus juga punya pengalaman maupun pernah tahu lokasi daerah itu ya harus tahu. Nggak bisa kita masuk ke sini harus minta saya dipilih kan nggak mungkin. Kan harus ada katakanlah menemui tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan pemuda-pemuda menceritakan kalau saya mau jadi DPR seperti ini, kalau saya terpilih begini dan sebagainya. Ini perlu kita lakukan, tidak bisa instan. Saya jamin kalau instan tidak jadi. Gitu. Iya. Nah ini juga perlu Pak tips 3 periode berarti kan 5 kali 3 kan 15 tahun betul. Iya, 15 tahun kurang. Dengan dapil yang sama Pak. Dapil yang sama. Nah itu mungkin apa Pak? Karena ada juga masyarakat yang saya pilih terus ternyata nggak ada hasilnya nih. Nah tentu apa sih yang Pak Hamka lakukan sehingga masyarakat masih mempercayai, masih memberi amanah kepada Pak Hamka? Kalau saya sih sangat santai ya. Artinya dengan masyarakat 3 kali periode ini dipilih. Ya kalau dapil saya dulu dapil 3 itu kebanyakan petani. Itu meliputin petani ya, Kecamatan Bunyu. Oh Bunyu. Iya, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Terus Kecamatan Sekatak, terus Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Ini kan itu jauh-jauh. Jauh-jauh, makanya ke sana itu harus punya sepit ya, harus punya bensin ya gitu. Makanya biaya harus besar. Nah, jadi yang saya lakukan selama ini pertama kalau daerah Tanjung Palas Tengah itu mayoritas nelayan, yang melalui kapasitas kita selaku anggota DPR kita perjuangkan bantuan nelayan. Seperti menyiapkan ketinting, perahu, itu bisa kita perjuangkan. Itu saja yang kita lakukan kepada masyarakat untuk menanamkan bahwa saya ini bisa mewakili bapak-bapak gitu kan gitu. Jadi dengan tidak ada hal yang berlebihan saya rasa untuk mempertahankan bahwa kita tuh bisa untuk terpilih lagi itu nggak berlebihan. Cuman kita harus kembali turun ke bawah itu saja, turun ke bawah untuk mendatangi masyarakat kembali. Betul. Kan termasuk misalkan Bunyu sekarang mau dibangun rumah sakit. Daerah itu kan termasuk juga meskipun tidak semua tapi kan memang kontribusi perjuangan dari wakil-wakil rakyat dari masuk Pak Hamka gitu
Untuk Bunyu kan ini ceritanya panjang nih. Nah, ini kan juga di sini perjuangan Pak dari PD Perjuangan ya. Saya mohon maaf saya katakan PD Perjuangan memang betul Pak Deddy Sitorus. Ya dengan kita daerah sini kan gitu. Artinya yang saya katakan inilah apabila jadi berbuat yang demikian maka masyarakat akan ingat gitu. Supaya ya tidak mau pemilihan baru datang. Saya rasa susah gitu untuk dapat kepercayaan lagi susah. Ya karena namanya wakil rakyat itu memang ya memperjuangkan apa yang diinginkan memang masyarakat. Jadi wakil rakyat ya ada juga enjoy-nya, senangnya, ada juga susahnya kan gitu. Tidak semata apa yang dilihat orang dari luar bahwa anggota dewan itu berlebihan, enggak. Sebenarnya kalau menurut saya itu enggak. Karena beban kerja kita cukup besar karena kita mewakili orang di belakang ini kan banyak nih. Nah, kita dulu sebelum dipilih akan menyampaikan bahwa saya apabila terpilih akan saya bantu, akan saya perjuangkan ini. Nah, ini kan harus kita buktikan nih. Meskipun tidak maksimal 100%, tapi niat itu harus kita jalankan. Nah, itu beratnya di situ, bebannya di situ. Iya. Artinya kan tidak serta-merta berjalan mulus juga Pak ya. Ada beberapa. Karena di dalam internal Dewan pun saling tanda kutip harus memperjuangkan masing-masing punya tapi kan menurut saya di waktu pemilihan berbeda partai itu ya udah kodratnya udah harus memang begitu. Tapi kalau sudah menjadi suatu wadah lembaga, katakanlah DPRD Kabupaten Bulungan, nah, kita sudah satu nama ya bahwa itu kita harus memperjuangkan rakyat kita kan gitu. Ya meskipun partai masing-masing tapi misi kita untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Bulungan kan gitu. Nah bagaimana tuh Pak? Karena kan tadi ketika sudah di Dewan itu kan sudah menyatu wakil rakyat, bukan dari PDIP, bukan dari Golkar, bukan PKB, bukan Gerindra dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk Pak Hamka sebagai salah satu pimpinan di DPRD Bulungan untuk menyamakan persepsi, menyatukan visi, tidak tadi membawa kepentingan masing-masing partai itu Pak? Ya, jadi ini memang ada dua hal yang berbeda ya. Saya katakan bahwa salah satu sebagai wakil rakyat yaitu anggota DPR. Kedua dia jadi anggota DPR melalui partai politik. Nah, jadi kita dalam program pemerintah daerah untuk mendukung pemerintah daerah ini kita sepakat bersama untuk mendukung pemerintah daerah. Nah, adapun dari partai masing-masing maupun asal usulnya dari mana dia itu memang kita tidak mencampuri itu. Sepenuhnya dilakukan oleh praksi masing-masing. Yang kita samakan itu adalah bagaimana kita 25 orang ini bersama-sama membangun Kabupaten Bulungan sesuai dengan kapasitas kita sebagai anggota DPR. Gitu. Oke. Ya. Itulah Tribuner, sebenarnya banyak yang tadi bisa diambil, yang disampaikan oleh Pak Hamka itu banyak ibaratnya ilmu-ilmu lah bagi tadi para politisi-politisi yang nanti akan terjun di pemilu 2024. Nah ini Pak sebagai closing statement Pak. Apa yang nanti kira-kira ini masih kurang lebih 2 tahun Pak ya, 2 tahun masa jabatan di DPRD. Apa yang kira akan dilakukan, yang diperjuangkan Pak, sehingga tadi kita sama-sama membawa Bulungan menjadi sebuah ibu kota provinsi yang mensejahterakan masyarakat Bulungan. Ya, yang pertama di sisa jabatan ini kita tidak berubah, tetap fokus membantu pemerintah daerah dalam hal mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bulungan. Nah, dalam tahapan untuk pemilihan yang akan datang, saya rasa ini berjalan dengan sendirinya. Dan juga ada persiapan-persiapan tersendiri. Yang jelas kita tidak terpengaruh dengan sisa jabatan ini, tidak memperhatikan lagi tugas-tugas pokok kita di DPR. Jadi kita sama-sama berjalan, persiapan untuk pemilu berjalan, kita tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat juga berjalan terhadap masyarakat kita. Memang itu yang perlu digarisbawahi Pak Hamka, bahwa jangan sampai di tahun politik itu justru mengabaikan tugas utama sebagai anggota dewan. Tetapi justru sebaliknya Pak, dimanfaatkan betul apa yang tahun berjalan ini menunjukkanlah bahwa sebagai anggota dewan benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat di bawah. Saya yakin sih Pak, ketika masyarakat kan menilai saya yakin ketika anggota dewan itu benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat, nggak perlu kampanye lagi, mungkin mereka akan kembali memilih. Tetapi tentunya juga bukan mengecilkan calon-calon yang baru, tapi ibaratnya kelebihan calon yang sudah sekarang duduk di DPRD ini kan itulah, sepanjang mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan
aspirasi masyarakat, ya masyarakat akan menilai. Ya. Terima kasih Pak Baik, Hamka. terima kasih. Yang diskusi kita yang ngalor itu, tapi saya yakin banyak sekali yang bisa kita petik, baik bagaimana kontribusi DPRD Bulungan terhadap jalannya program pembangunan di Bulungan, maupun kira-kira bagaimana sih sebagai seorang politisi, sebagai anggota dewan yang nantinya benar-benar akan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Bulungan. Next kita akan diskusi kembali. Kira-kira Pak Hamka mau kemana ini? karena sudah 3 tahun di Bulungan, apakah tetap konsisten di Bulungan atau mungkin akan naik kelas di DPRD Kaltara, atau tadi apakah mungkin ada? Saya kira bergulir aja itu ya. Kita tunggu aja nanti kan gitu. Naik perahu mau ke mana yang akan itu? Ya. Kita doakan sukses selalu Pak Baik, Hamka. terima kasih. Amin. Dari saya kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.